kalau mereka masih punya akses terhadap kekuasaan, mereka balik, mereka bisa terhormat lagi. Keterlibatan DPR kemarin, itu menurut abang perlu nggak sih bang? Tapi kan Presiden waktu itu ngomong pidatonya, katanya TNI, polisi itu dengan kejaksaan mereka bekerja untuk rakyat. Ya kan maksudnya kan? Topimu dari rakyat, Tuh. sepatumu lah itu kan. Iya. Ya kan? Iya, mereka bekerja untuk rakyat, Iya. ya kan? Ya salah satunya adalah kalau rakyatnya salah ya mereka kerjakan proses hukumnya. Tapi pidato ini nggak lama sebelum kasusnya Febri ya Mas Rizky ya? Iya, sebelum. Nah, ada nggak kaitannya atau mungkin sebenarnya itu udah dikasih kisi-kisi dari Presiden atau seperti apa menurut Bang Rey ngelihatnya? Pertanyaan saya sebetulnya yang bikin terang itu, yang perlu kita bikin terang itu adalah kok bisa ya kejaksaan menangkap 3 orang petinggi BGN dan itu berasal dari 2 institusi yang selama ini tanda kutip ya ditakuti orang. Satu dari tentara, satu dari polisi, yang lain itu sipil biasa kan. Menurut Anda, apakah kejaksaan berani kalau nggak ada backup? Ya. Iya. Tapi itu kan yang diharapkan oleh rakyat. Kejaksaan harus berani pada siapapun, institusi apapun, bang. Kalau rakyat itu yang Anda sebut itu menjadi motif bagi kejaksaan untuk melakukannya, mestinya mereka sekarang juga takut untuk menerima kasus ini dan mengembalikannya kepada polisi karena rakyat sekarang minta itu jangan dilakukan. Benar. Tapi ternyata malah dia ya udah berani ngambil Iya. kasus untuk megang kasus ini. Nggak ada. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Kalau menurut abang, kejaksaan berarti punya nyali yang kuat, ada backingannya di kasus BGN. Makanya itu saya buat dalam bentuk pertanyaan. Menurut Anda apa mungkin ya, Jampitsus yang itu kalau benar kasus ini ada, yang menyimpan persoalan dalam dirinya gitu loh. Ya kan? Berani mentersangkakan 3 ya, pimpinan BGN, yang 2 dari angkatan, 1 polisi maupun tentara, tanpa backup sesuatu di belakang dia. Bintang lagi pangkatnya kan? Iya. Ada. Siapa dia yang paling kuat? Yang paling kuat punya backup di negara ini adalah ya Presiden. Apakah Presiden Prabowo yang membackup jaksa ataupun Jampitsus saat itu untuk melakukan pentersangkaan kepada 3 orang itu? Walau alam bisawab. Nah itu yang perlu kita bikin terang. Cuman apakah jaksa berani? Ujung-ujungnya kelihatan seperti sekarang gitu loh, Pak. Oke, iya. Ya, ujung-ujungnya akhirnya kemudian dia pun dibongkar orang. Gitu. Saling serang jadinya. Saling serang. Oke. Maksudnya harusnya Presiden juga backup juga dong, begitu ya? Nggak tahu saya. Boleh jadi pada saat itu ada backup, boleh jadi. Iya. Tapi setelah itu nggak ada backup lagi kan. Tapi kan Pak Prabowo di satu kesempatan beliau bilang jangan macam-macam dengan MBG, korupsi di MBG harus diberantas. Artinya dengan statement itu Itulah pun, kadang-kadang yang saya melihat Pak Prabowo ini gimana ya melihatnya. Jangan kan setelah itu seingat saya beliau pidato 1 hari ya, setelah itu beliau mengatakan ternyata di MBG itu ada maling. Iya. Kan unik bagi saya ya. Ternyata di MBG itu ada maling. Malingnya ditangkap oleh jaksa. Kejaksaannya Jampitsus namanya FA, Berry kan. Berry. Yang sekarang jadi tersangka. Terus nanti yang ngejar maling di sini siapa lagi? Kalau kita serahkan polisi 1.700 SPPG mereka di MBG. Kan sudah ada gantinya, Bang? Pak Kun tadi untuk jadi Jampitsus. Siapa? Pak Kun tadi jadi Bukan. Jampitsus. Kita lihat dulu pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mau ngomong apa sih itu maksud saya ya kan. Beliau mengatakan ternyata di MBG itu ada maling. Ya kan. Malingnya ditangkap oleh Jampitsus. Febri. Jampitsusnya ditangkap oleh polisi. Lalu yang membersihkan maling-maling di MBG ini nanti siapa? Jadi pertanyaannya rakyat harus percaya sama siapa? Sebab asumsinya yang membereskan maling di sini itu ya kejaksaan di level manapun kan. Sebab kenapa? Karena polisi punya SPPG jumlahnya 1.700. Yang 1.700 itu membuat Presiden bangga. Kan dipuji-puji oleh Presiden tuh sebagai MBG terbaik lah. Ya kan, bukan hanya MBG, termasuk ikut nanam jagung. Dan karena itulah kemudian Presiden mau kasih
bintang penghormatan, Iya. bukan karena mereka nangkap koruptor, bukan karena mereka nangkap begal, bukan karena mereka nangkap ini itu, bukan karena mereka nanam jagung. Oh, karena kata Presiden adalah membantu untuk ketahanan pangan Ketahanan Indonesia. pangan. Itu diapresiasi sekali oleh Presiden. Mas Jadi Rizky. polisi salah satu ekspektasi mereka itu ketahanan pangan. Maka jangan kau berpikir polisi itu menaikkan tingkat popularitas dan juga kepuasannya karena mereka nangkap penjahat. Karena di mata Presiden tuh Anda bagus karena Anda nanam jagung. Nanam jagung. Tapi kalau tadi ngelihat penjelasannya Bang Rey gitu ya, yang ngurusin korupsi ditangkap jadi tersangka gitu, terus nggak ada yang KPK itu, gimana? dulu. KPK tuh gimana? Tunggu Bisa nggak? sampai jangan Nah, nanti kita ke situ ya. Jadi setelah itu ditangkap, ya kan, kita menyebut tadi yang beresin MBG ini nanti siapa? Iya. Sebab kalau kita berharap polisi, mereka bagian dari pelaksana MBG. Kan asumsi yang paling dasar itu adalah kalau Anda melakukan pengawasan, ya pengawasannya di eksternal, bukan di internal kan. Gitu loh kira-kira itu ya. Nah, yang mengawasi kemungkinan adanya maling yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu adalah kejaksaan dalam hal ini, nggak ada yang lain. Bagaimana dengan KPK? Itu tadi ya. KPK jauh-jauh hari udah mengatakan nggak masuk ke MBG. Kan mereka bilang itu. Kenapa dia nggak mau masuk? Iya. Ya, nggak tahu. Iya kan? Saya Kalau- tidak tahu persis. Harus. Tapi yang bisa kita katakan, ketua KPK kan polisi. Oke. Jadi muternya ke situ-situ muter lagi. Oh. Aduh. Susah ya. Susah. Aduh. Ya. Apalagi sekarang udah damai kan kemarin Hah? di konferensi pers kejaksaan, Kapolri, Oh, udah salaman. Panglima udah salaman. Udah nih, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, Ya itu itu gimana kan kalau dari bahasa diselesaikan politiknya? antar kita Ya. kan. Ya diselesaikan antar mereka, salaman lah ya kan. Selesai ya. Meskipun semua orang dengan terang benderang kita bisa lihat, ini bukan proses penegakan hukum. Gitu. Bang, kalau nyurusin hukumnya seperti itu Yes. dengan sentuhan politik-politik, Indonesia ke depan gimana, Bang? Kalau kata Pak Prabowo kan dulu bubar kata dia 2030 kan. Takut banget 2030 bubar. Kan kita 2045 mau Indonesia emas. Saya setuju tuh. Tapi saya mau di luar topik ini lah. Saya mau ingatkan juga kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan setidaknya dalam catatan saya sudah 2 kali berbicara soal pergi aja ke luar negeri. Ya. Ya. Ya kan? Ini dia ngomongnya. Jadi nggak puas pada pemerintahan saya, pergi ke luar negeri. Gak apa-apa kan. Ini membuat 2 hal menurut saya. Berat ini. 1, itu bisa loh pernyataan yang inkonstitusional. Seorang kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan mempersilahkan warga negaranya untuk pergi ke luar negeri hanya karena nggak puas pada kinerja dia. Bukan nggak puas pada bangsa dan negara. Itu 2 hal yang berbeda. Saya tidak puas kepada pemerintah misalnya, tidak dengan sendirinya saya membenci negara saya. Paham maksud saya? Karena pemerintah itu bukan negara. Bahwa pemerintah itu mewakili sebuah negara, iya, tapi itu bukan negara. Gitu. Negara itu ya kita semua. Saya kan negara juga dalam pengertian bangsa kan, gitu. Nah, itu satu tuh. Itu bisa inkonstitusional. Yang kedua, ini membuat orang jadi berpikir loh. Ya oke Pak, kalau begitu Anda aja kelola yang namanya Indonesia itu, kami akan kelola yang lain. Disintegrasi. Dan itu ancamannya kuat. Apa dampaknya atau akan Orang ada kan akibat? berpikir, kan keluar aja ke luar negeri. Ya nggak apa-apa, kami di sini. Keluar negeri kami kan daerah Anda aja kata dia. Paham maksud saya? Yeah. Negara kita ini kan ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada pulau ini. Jadi kalau Anda sebut nanti luar negeri, ya luar negeri kami itu ya di luar pulau kami ini. Paham? Yeah. Ketemu nggak? Ya. Itu artinya cara berpikir disintegrasi. Jadi hati-hati Pak Prabowo, pidato itu bisa menciptakan orang untuk memikirkan hal yang paling kita takutkan, salah satunya adalah disintegrasi nasional. Apalagi di tengah ekonomi yang makin tidak membaik loh. Ekonomi gak membaik, kemudian penyelesaian hukum ya kita Begini. lihat begitu gitu ya. Lalu disuruh ke luar negeri. Oh iya, Ijazah nggak selesai-selesai. iya, ijazah nggak selesai-selesai ya. Demokrasi kita makin ini. Lalu presidennya ngomong keluar aja ke luar negeri. Loh kalau dia bilang luar negeri itu adalah pulau ini, pulau itu. Bagi kami kata dia gimana? Kenapa gitu?
Karena kalau orang Indonesia ya, dalam kultur politik Indonesia kita ya, yang saya lihat nih akhir-akhir ini, kalau orang Indonesia itu sudah mulai mengguyonkan pemerintah, mengguyonkan aktor-aktor politik gitu ya, dan seterusnya itu artinya mereka udah pada level paling puncak dari kejengkelan tuh. Nah kalau Anda lihat media sosial sekarang ya, apapun media sosialnya itu, semua sekarang aktor-aktor politik kita lah ya, elit-elit politik ya, ada legislatif, eksekutif, macam-macam itu diguyonkan oleh publik. Dibecandain ya. Dibecandain. Itu artinya tingkat kejengkelan. Satu level di atas itu adalah amok, seperti yang kita lihat di Agustus 2025 yang lalu.